Di dalam Alkitab, saudara, kita bisa menemukan Allah menyatakan dirinya dengan berbagai peran bagi setiap umat-umatnya. Dia menyatakan diri sebagai gembala bagi umat-umatnya, sebagai sahabat bagi umat-umatnya, dan sebagainya, saudara. Dan salah satu yang paling unik, yang menjadikan kekristenan unik adalah ketika Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa bagi kita umat-umatnya. Satu kali, saudara, Gus Dur melakukan diskusi dengan beberapa tokoh agama untuk mendiskusikan agama mana yang paling dekat dengan Tuhannya. Dan kesimpulan dari diskusi itu, saudara, bahwa agama yang paling dekat dengan Tuhannya adalah agama Kristen. Karena orang Kristen memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Saudara, kalau orang lain pun mengakui bahwa orang-orang Kristen paling dekat dengan Tuhannya, pertanyaannya, apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Di dalam Alkitab, saudara, kita bisa menemukan bahwa ada banyak hal yang dikerjakan oleh Allah dalam perannya sebagai Bapa bagi kita, anak-anaknya. Apakah saudara rindu mengalami karya Tuhan, pekerjaan Tuhan sebagai Bapa bagi saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini, dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji firman Tuhan? Share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan dalam video ini masih dalam topik sebagai Bapa yang baik, apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, umat-umatnya. Apakah saudara mengalami Allah berperan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan saudara? Dan apakah saudara rindu sebagai Bapa yang baik, Dia menyatakan karyanya dalam kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Puaskan setiap kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu.
haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video ketiga di mana topik yang kita renungkan bersama masih dalam topik apa saja peran yang dikerjakan oleh Tuhan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan umat-umatnya. Saudara, apakah saudara sudah mengalami Tuhan itu menjadi Bapa dalam kehidupan saudara? Dan apakah saudara mengerti apa saja yang Tuhan kerjakan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kita, saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini masih dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-13, saudara. Di mana perikopnya di sini adalah tentang hal berdoa. Tetapi kalau kita lihat, saudara, maka hal yang ditonjolkan oleh Yesus sebenarnya di sini adalah tentang peran Bapa, apa yang dikerjakan Bapa bagi anak-anaknya. Di mana ketika di ayat yang pertama, saudara, ada muridnya yang meminta untuk diajari bagaimana berdoa. Yang Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami. Dan kemudian selanjutnya di ayat 11 mulai sampai ayat 13 diajarkan di sana, saudara, bagaimana Allah bekerja.
sebagai Bapa yang baik bagi umat-umatnya, bagi anak-anaknya, saudara. Dan saudara, di dalam 3 seri video ini, 3 hal yang kita belajar, apa yang Tuhan kerjakan sebagai Bapa yang baik bagi kehidupan anak-anaknya, di mana di dalam video pertama kita sudah belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, saudara. Di mana yang Yesus ajarkan di sana bagaimana harus berdoa, dan yang Yesus ajarkan adalah doa Bapa kami, dan kemudian mulai diajarkan bahwa ketika meminta kepada Bapa itu tidak akan mengabaikan anak-anaknya, karena ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 diajarkan di sana sama seperti seorang sahabat datang ke rumah sahabatnya tengah malam untuk meminta sesuatu karena dia membutuhkan sesuatu. Maka sahabatnya itu tidak akan mengabaikan ketika sahabatnya ini datang meminta kepadanya. Maka hal yang mau ditegaskan di sana juga adalah demikian juga dengan Bapa Sorgawi. Bahkan selanjutnya, saudara, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 di sana juga dijelaskan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Artinya apa, saudara? Hal pertama yang bisa kita belajar di sini, bahwa Tuhan itu sebagai Bapa yang baik bagi kita, Dia tidak akan mengabaikan kita ketika kita meminta kepadanya. Dia tidak akan mengabaikan anak-anaknya yang berusaha meminta, yang berjuang meminta dan berharap supaya Bapa bertindak dalam apa yang mereka kerjakan. Sebagai Bapa yang baik, Dia peduli dan tidak mengabaikan anak-anaknya yang berharap dan meminta daripadanya. Dan kemudian, saudara, hal kedua yang sudah kita belajar dalam video kedua, di mana ayat 11 sampai ayat yang ke-13 bagian A, di sana dikatakan, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya akan memberikan ular pada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Saudara, hal kedua yang sudah kita belajar, yang ditegaskan di sini, sikap Bapa, apa yang dilakukan Bapa sebagai Bapa yang baik bagi kita anak-anaknya adalah bahwa Bapa itu akan memberi pemberian yang terbaik. Sampai dikatakan di sini, Bapa mana di antara kamu yang ketika anaknya meminta ikan diberi ular, ketika anaknya meminta telur diberi kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik. Padahal yang mau ditegaskan Tuhan di sini sebenarnya bahwa mereka adalah Bapa yang baik, yang tidak memberi ular kepada anaknya dan tidak memberi kalajengking kepada anaknya ketika anaknya meminta ikan dan telur, saudara. Tapi itu pun Tuhan berkata, kalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya apa, saudara? Mereka sebagai Bapa di dunia ini, sebaik-baiknya mereka terhadap anak mereka, jauh lebih baik Tuhan. Nah, kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Tuhan, saudara. Tetapi yang menjadi ukurannya di sini adalah yang baik bagi anak-anaknya. Jadi pemberian itu ukurannya adalah yang terbaik bagi anak-anaknya, bukan hanya berdasarkan apa yang mereka minta. Seperti yang sudah saya singgung, saudara, ketika anak-anak saya meminta kepada saya, maka yang akan menjadi pertimbangan bagi saya memberi kepada mereka terhadap apa yang mereka minta, bukan berdasarkan apa yang mereka minta, saudara, tapi berdasarkan pertimbangan apakah itu yang terbaik bagi mereka. Jika saya merasa itu bukan yang terbaik bagi mereka, maka saya tidak akan memberikan itu kepada mereka. Demikian juga Tuhan, yang jauh lebih baik daripada saya sebagai Bapa. Dia juga akan memberi pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketika kita meminta kepada Dia, Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Karena Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Itu artinya, saudara, ketika saudara meminta kepada Dia, bukan berarti setiap permintaan saudara akan diberi kepada saudara, tetapi apa yang akan diberi kepada saudara adalah apa yang terbaik bagi saudara, karena Dia Bapa yang baik bagi saudara. Kemudian, saudara, dalam video yang ketiga ini, hal ketiga yang saya ingin kita belajar, apa yang dikerjakan Tuhan ketika Dia berperan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kita. Saya akan kembali bacakan di ayat 13, saudara. Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Hal ketiga yang mau ditegaskan di sini, saudara, adalah bahwa Tuhan sebagai Bapa yang baik bagi kita, Dia akan memberi pemberian yang terbaik bagi kita, yaitu Roh Kudus. Di atas Dia menjelaskan bahwa Bapa akan memberi pemberian yang terbaik. Kemudian di sini Dia menegaskan, saudara, bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus bagi kita. Itu artinya, saudara, bahwa pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya adalah Roh Kudus. Dan itu akan diberi kepada anak-anaknya ketika mereka meminta Roh Kudus daripadanya. Artinya, saudara, sebagai Bapa yang baik, maka Dia akan memberi Roh Kudus kepada kita, karena pemberian yang terbaik dari Tuhan adalah Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus merupakan pemberian yang terbaik dari Bapa bagi setiap kita anak-anaknya, saudara? Karena Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi orang percaya. Karena Roh Kuduslah yang akan mengajari kita. Karena Roh Kuduslah yang akan menghibur kita. Karena Roh Kuduslah yang memberi damai di hati kita, saudara. Jadi Roh Kudus memiliki peran begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga pemberian yang terbaik dari Bapa adalah Roh Kudus bagi kita. Itu artinya, saudara, bahwa pemberian yang terbaik dari Bapa Surgawi bagi setiap kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus lebih baik daripada ketika Tuhan memberkati saudara. Roh Kudus lebih baik daripada ketika Tuhan menjawab doa-doa saudara. Roh Kudus lebih baik ketika Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Roh Kudus juga lebih baik daripada ketika Tuhan mengerjakan keberhasilan dan kesuksesan dalam kehidupan saudara. Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik bagi setiap kita, umat-umatnya. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sudah meminta Roh Kudus dari Bapa? Karena itulah pemberian yang terbaik dari Bapa bagi setiap kita. Begitu banyak anak-anak Tuhan, saudara, meminta kepada Tuhan, fokus kepada perkara-perkara dunia. Meminta dengan kusuk dan begitu serius kepada Tuhan untuk berkat-berkat, untuk mujizat, untuk keberhasilan dan sebagainya. Padahal pemberian yang terbaik yang ada pada Bapa adalah Roh Kudus. Itu sebabnya mintalah Roh Kudus supaya Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita, saudara. Mintalah Roh Kudus supaya Roh Kudus selalu berperan dalam kehidupan kita. Untuk menumbuhkan kita dalam iman kita, saudara. Untuk menuntun kita dalam perjalanan kehidupan kita. Mengajar kita untuk berjalan dalam kebenaran. Untuk menghibur kita dalam saat-saat sulit dalam kehidupan kita. Bahkan untuk memberi damai-Nya, untuk memenuhi kita dalam seluruh kehidupan kita, saudara. Pemberian yang terbaik dari Tuhan sebagai Bapa yang baik bagi setiap kita anak-anaknya adalah Roh Kudus. Biarlah setiap kita meminta Roh-Nya untuk selalu memenuhi kita, saudara. Mintalah Roh Kudus daripadanya. Karena Roh Kudus lebih penting dari apapun yang lain yang saudara minta dalam kehidupan saudara. Dan firman-Nya berkata bahwa Ia akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang meminta daripadanya. Kalau hari ini saudara meminta Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan saudara, maka Bapa yang baik itu akan memberi Roh-Nya untuk memenuhi kehidupan saudara, karena Dia akan memberi kepada orang yang meminta daripadanya. Satu pemberian yang terbaik dari pemberian apapun yang kita minta dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan, saudara. Jadi hal ketiga yang sudah kita belajar dalam video ketiga ini adalah bahwa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dalam perannya sebagai Bapa bagi kita adalah bahwa Dia akan memberikan Roh-Nya bagi setiap kita dalam perjalanan kehidupan kita. Karena Roh-Nya lah yang akan berperan untuk menuntun kehidupan kita, membawa kita berjalan dalam kebenaran-Nya. Roh-Nya lah yang akan mengajari kita. Roh-Nya lah yang akan menguatkan kita, menghibur kita. Roh-Nya memiliki peran yang besar dalam kehidupan kita. Itu sebabnya sebagai Bapa yang baik, Dia akan memberi Roh-Nya sebagai pemberian yang terbaik bagi kita.
Sebagai kesimpulan saudara, di akhir video ketiga ini, saya mau menegaskan kembali bahwa keunikan kita sebagai orang Kristen adalah di mana Tuhan yang kita sembah, Dia berperan sebagai Bapa bagi kita. Orang-orang lain pun mengakui bahwa agama yang paling dekat dengan Tuhannya adalah orang Kristen. Karena orang Kristen menyebut Tuhannya dan memanggil Tuhannya sebagai Bapa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, apakah saudara sudah mengalami di mana Tuhan itu menjadi Bapa dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah mengalami di mana Tuhan itu berperan sebagai Bapa dalam kehidupan saudara? Apakah saudara sudah mengalami hubungan dengan Tuhan, di mana hubungan saudara dengan Tuhan itu seperti seorang anak dengan bapaknya? Dan ketahuilah saudara bahwa ketika Tuhan itu menjadi Bapa bagi kita, maka ada 3 hal yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita, yang sudah kita belajar dalam 3 seri video ini. Di mana hal pertama yang akan Tuhan lakukan sebagai Bapa yang baik dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan mempedulikan kita ketika kita meminta daripadanya. Dia tidak akan mengabaikan kita, karena Dia berkata bahwa setiap orang yang meminta akan diberi, setiap orang yang mencari akan mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Dan kemudian hal kedua yang sudah kita belajar saudara, apa yang akan Tuhan kerjakan bagi kita ketika Dia menjadi Bapa dalam kehidupan kita. Maka ayat 11 sampai ayat 13 di sana dikatakan, jika kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya saudara bahwa sebagai Bapa yang baik, Dia akan mengerjakan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita saudara. Dan Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan memberi kepada kita berdasarkan apa yang kita minta, tapi Dia akan memberi apa yang terbaik bagi kita. Dan kemudian yang terakhir yang sudah kita belajar saudara dalam video terakhir ini adalah bahwa sebagai Bapa yang baik, Dia akan memberikan rohnya bagi kita saudara. Karena pemberian yang terbaik dari Tuhan adalah rohnya. Karena rohnya lah yang akan menuntun kita, rohnya lah yang akan mengajari kita, rohnya lah yang akan menghiburkan kita, dan rohnya lah yang akan membuat kita bertumbuh dalam iman kita. Pemberian yang terbaik dari Allah adalah Roh Kudus. Sudahkah saudara meminta Roh Kudus dari Tuhan untuk memenuhi kehidupan saudara? Karena Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik daripada Bapa, lebih baik daripada berkat yang saudara minta, keberhasilan yang saudara minta, dan sebagainya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur memiliki Tuhan sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Sebagai Bapa yang baik, Dia akan mengerjakan yang terbaik dan memberi yang terbaik bagi kita. Dan Dia peduli kepada kita. Itu sebabnya di dalam perjalanan kehidupan kita, jadikan Dia sebagai Bapa dalam kehidupan kita. Alami dalam kehidupan saudara, di mana Tuhan berperan sebagai Bapa dalam kehidupan saudara. Maka sebagai Bapa yang baik, Dia akan mengerjakan dan melakukan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan saudara, dan alami Tuhan itu berperan menjadi Bapa dalam kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat firman-Mu, di mana di video terakhir ini kami kembali sudah belajar bahwa dalam kehidupan kami, ketika kami menjadikan Engkau sebagai Bapa dalam kehidupan kami, maka Engkau akan memberi pemberian yang terbaik bagi kami, yaitu Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan sebagai Bapa yang baik, Engkau juga akan peduli kepada kami. Sebagai Bapa yang baik, Engkau akan memberi pemberian yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya kami mau menjalani kehidupan kami dengan menjadikan Engkau sebagai Bapa dalam perjalanan kehidupan kami. Engkaulah Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.